Lanjutan. Sebelumnya ada yang tahu torsi itu apa enggak? Ada yang tahu nggak torsi itu apa? Apa Lukman apa? Torsi apa Lukman? Ada yang tahu nggak? Satu orang aja, satu orang aja. Siapa namanya? Anton. Anton. Iya, apa Anton? Ada yang lain nggak? Ada yang mau tambahin? Nggak ada nih. Apa Angger? Usaha apa? Usaha angkringan. Terima kasih ya jawabannya. Jadi kita mulai aja langsung dari soal ya. Nah, ini kan ada yang kita ketahui dari B sama hanya. Itu kan yang dari preliminary design kemarin kan. Nah, untuk FC 25 MPa dari 32. FC 25 MPa dari soal tugas besarnya. Terus FY ini salah ketik ya teman-teman, harusnya 420 MPa. 320 MPa. Dan untuk MU itu kan kalian dapat dari output etapsnya, juga PU, tugas geser, sama TU-nya. Jadi kita memisalkan tulangan yang kita gunakan itu 4D19 dan tulangan gesernya itu D6 dengan spasi 100 mm. Tentukan perencanaan tulangan torsinya gitu kan. Nah, yang pertama sekali yang kita lakukan itu untuk menghitung nilai TN-nya. Itu ada rumusnya TN TU sama dengan TU dibagi sama faktor reduksinya. Jadi hasilnya 33,71 kN meter. Nah, kemudian cari ACP-nya. ACP itu luas dari penampangnya. Itu ada B dikali H langsung. Dapatlah 135.000 mm persegi. Terus untuk PCP-nya itu keliling. Jadi 2 dikali B ditambah H. Jadi dapat 1.500 mm persegi. Nah, untuk itu setelah itu kita bisa cari kita bisa cek apakah kita membutuhkan penambahan tulangan torsi. Itu ada syaratnya jika TU lebih kecil dari faktor reduksi dikali 0,083 dikali lambda akar dari FC dikali dengan ACP bagi PCP-nya. Dapatlah dia seperti berikut. Jadi karena nilai TU-nya udah melebihi batas torsi, maka pengaruh puntir nggak bisa kita abaikan. Nah, kemudian kita hitung luas sengkang yang diperlukan untuk nahan torsinya. Luasannya bisa kita cari, yaitu AOH sama dengan H dikurang 2 dikali selimut beton kali B dikurang 2 kali selimut beton, dapatlah hasilnya 81.400 mm persegi. Kemudian untuk cari AO-nya tinggal dikalikan aja 0,85 dikali AOH, dapatlah 69.190 mm persegi. Oh ya, sorry ya. Oke.
Kalau sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Apa? Bocah. Apa mau nanya apa? Oh, mau diulangin? Boleh. Ngerjain ya kali ini. Langsung aja ya. Tadi kan udah kita tahu yang diketahui itu dapat dari mana. Udah tahu kan? Nah, nah untuk kita kan memperkirakan tulangannya itu 4D19 dengan tulangan gesernya itu D6 spasinya 100 mm. Itu kan udah kita peroleh yang dari hasil perhitungan yang kemarin kan. Nah, pertama itu kita lakukan untuk merencanakan tulangan geser torsinya. Nah, untuk momen torsi pada satu tumpuan itu, kita bisa cari dengan Tn sama dengan Tu dibagi faktor reduksi. Ini si TU. Ini TU-nya. TU. Kemudian faktor reduksi kan bisa kita cari dari grafik itu ya. Grafik atau bisa kita hitung juga dari ketentuannya. Terus kita perolehlah hasilnya 33,71 kN meter. Nah, ACP ini dari mana? ACP ini tinggal dikali aja, B dikali H. Dapatlah hasilnya 135.000 mm persegi. Nah, PCP ini kelilingnya. Keliling kan tinggal 2 dikali B ditambahannya. Jadi, dapatlah 1.500 mm persegi. Nah, kita cek apakah kita butuhkan penambahan tulangan torsi atau enggak. Jadi, syaratnya itu ada TU lebih kecil dari faktor reduksi dikali 0,083 kali lambda kali akar dari FC dikali ACP dibagi PCP-nya. Nah, dapatlah hasilnya kira-kira kayak gini lah. Nah, untuk itu karena nilai TU-nya udah ngelebihi batas torsi, jadi pengaruh puntir itu nggak bisa kita abaikan gitu. Nah, lanjutlah kita menghitung luas sengkang yang gunanya untuk nahan si torsinya. Jadi AOH itu sama dengan H dikurang 2 dikali selimut beton dikali B dikurang 2 kali selimut beton. Dapatlah 81.400 mm persegi. Nah, untuk AO-nya 0,85 dikali dari AO-nya. Hasilnya 69.190 mm persegi. Paham sampai sini? Kecepatan lagi nggak, Pak Eng? Udah paham, Pak Eng? Tadi apa coba? Yang pertama kali kita ngerencanain apa? Ya. TU dibagi faktor reduksi. Terus TN, ya TN. Ya, terus keliling, ya. Terus cek kan? Kita cek dulu kan? Ya. Ya, udah 100, tepuk tangan. Udah, kita hitung luas sengkang yang perlu kan tadi udah kan? Selanjutnya kita cek kebutuhan tulangan geser tambahan. Itu dari AVT sama dengan TN dikali S bagi 2 dikali AO dikali FDFI kali kotangen. Dapatlah hasilnya 1015,01 mm persegi. Nah, untuk di asumsi awal pada soal yang di awal itu kan kita gunain tulangan geser D6 dengan spasinya 100 mm. Jadi kita substitusi, dapatlah AVU-nya. AVU itu N dikali 1/4 dikali V kali DP kuadrat dikali S dibagi dengan S. Itu hasilnya dapat
565,2 mm persegi. Jadi untuk luas tulangan geser dan torsinya itu kita jumlahin, dapatlah dia 1580,21 mm persegi. Sampai sini? Mana, Kak? 1000 yang itu. Kalau S yang atas itu kan asumsi dalam 1 meternya kan. Nah kalau S yang bawah ini rencana kita yang di awal tadi, yang tulangan sengkangnya jaraknya 100 meter. Ini untuk ada di ketentuan itu untuk menghitung S-nya itu, S itu bisa kita asumsikan itu dalam 1 meter gitu. Nah soal 100 meter yang bawah itu spasi yang kita gunain di yang dapat untuk menentuin sengkang sebelumnya itu. Iya, pakai 1 meter aja. Udah? Urusannya udah? Lanjut ya. Nah, kemudian kita cari syarat luas tulangan geser minimal. Itu bisa pakai persyaratan AVU ditambah AVT itu lebih besar dari 75 kali akar FC dikali B dikali S dibagi 1200 dikali FY. Dan AVU ditambah AVT lebih besar dari B dikali S dibagi 3 dikali FY-nya. Jadi untuk AVU pertama kita kan dapat 390,6 mm persegi. Untuk AVU keduanya kita dapat 416,67 mm persegi. Diperoleh, kita cek berdasarkan rumus ini apakah dia memenuhi atau enggak. Dari persamaan ini kan kita memenuhi, maka kita lanjut perhitungannya. Kemudian kita hitung jarak tulangan geser totalnya. Itu dari rumus S dibagi N dikali 1/4 dikali Pi dikali DP kuadrat dikali S dibagi AVU ditambah AVT-nya. Dengan syarat S itu lebih kecil dari PH per 8. Itu hasilnya 300 mm. Oh iya. Ini masih ketentuannya teman-teman. S lebih kecil dari 300 mm persegi. Kemudian kita substitusi karena kita memperoleh S-nya itu 120 mm persegi, maka kita memenuhi syarat karena kan tadi S-nya itu kan yang persyaratannya itu lebih kecil dari 300 mm, yang kita peroleh itu 120. Jadi itu kita memenuhi syarat. Untuk tulangan geser D6 dengan spasi 30 mm. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Apa? Trial and error. Kalau lebih besar dari 300, berarti nggak memenuhi dong, ya kan? Jadi kita mungkin asumsi tulangannya. Jadi konsepnya kita bakal trial and error gitu. Bentar ya. Ini. Nggak ada rumusan ada rumusan. Bentar ya. Persyaratan apa? Nggak ada. Sebentar ya. Bukannya si kayak aksialnya dikali itu keliling. Bentar ya.
keliling. Nah, itu keliling. Nah, itu dari Jelasnya kalau masalah ya. Berarti P tadi keliling 900. pokoknya kayak keliling tadi yang penampang bukan sebelum pulang ya. Penampang aura. Saya belum tadi. Ini nggak sih? Ini ya, P-nya itu keliling ini. 1000, emang 1500 kali 450. Lima ratus kali 40 ada. 1500. udah gak bawa sumpah. Biasanya gitu. Itu berapa 90. 50 ini 50. Kalau sebut nggak sih saya dikali-kali itu bebannya aksialnya karena dikali sama jarak yang 8 itu ibaratnya dia kalau eh, Kalau gue butuh kira-kira aja bisa penangkapan dia keliling ini tentang itu yang di dalam tengkang. Jadi dia udah dikurangi sama selimut betonnya. Berarti 2 dikali
B dikurang 40 ditambah H dikurang 40. Coba sudah. 2 dikali 150 dikurang ditambah ya 300 lalu 150 apa? Ini 90. Kita harus 90. Kamu belinya 40 ditambah 40 kan? 80. Jadi dikuranginnya tuh. Jadi ini dikurang 40 dikurang 40. Makanya keliling ini itu 2 dikali si mana tuh gue 2 B dikurang S tambah H dikurang S. Apa ada nggak itu buku baca bentar. Oke, PH itu PH itu dari ini nih, keliling yang di dalam sengkangnya. Jadi rumusnya itu 2 dikali, kalau tadi kan 2 dikali B ditambah H ya. Nah ini kan karena di dalam sengkangnya berarti udah dikurangin selimut betonnya dong. Nah jadi 2 dikali B dikurang S dikali 2, ini S-nya. Karena kan ada atas bawah ini kan selimut betonnya. Sama yang H juga dikali S dikali 2 S-nya. Paham nggak? Maaf ya guys. Selain itu ada lagi yang mau ditanyain? Nah itu 3, 5. Bab 5. 6 berarti. Selanjutnya ulangan. Masih ada nggak yang mau tanya? Kemudian untuk perhitungan selanjutnya kita bakal merencanain tulangan lentur torsinya. Nah, untuk kebutuhan tulangan longitudinal atau lenturnya, kita bisa hitung dengan persamaan AT sama dengan
AVT dibagi S dikali PH dikali FYV dibagi dengan FYT-nya dan dikali dengan kotangin kuadrat. Jadi kita dapat AT sama dengan 898,28 mm persegi. Dari asumsi soal tulangan yang di awal tadi, maka kita dapat AST sama dengan 4D19. Itu kan yang kita rencanain tadi. Jadi bisa langsung kita kali 4 dikali 0,25 dikali 3,14 dikali 19 kuadrat. Ini tahu nggak rumus apa? Ya. Nah, kita peroleh jadi 1133,54 mm persegi. Dengan luas tulangan luntur dan torsinya kita jumlahkan AT ditambah dengan AST-nya, maka kita peroleh 2031,82 mm persegi. Kemudian kita cek untuk syarat luas tulangan longitudinalnya dengan persyaratan sebagai berikut. Bisa kalian lihat. Kemudian langsung kita substitusi dengan soal kita. Jadi kita dapat AT ditambah AST. Nah, untuk syaratnya yang pertama kan ada AT ditambah AST. Itu tadi kan 1133,54. Itu harus lebih besar dari 5 dikali FC dikali ACP dibagi 12 dikali FY. Terus dikurang dengan APT dibagi S dikali PH dikali FYV dibagi FYT. Jadi langsung kita substitusi. Dan kita cek juga APT dibagi S itu harus lebih besar dari B dibagi 6 dikali FYV. Jadi kita peroleh hasilnya yaitu dari luasnya tadi 2031,82 itu lebih besar dari minus 16,38. Kita cek syaratnya berarti oke. Kemudian kita lanjut untuk syarat yang kedua, itu kan tadi ada ini AVT dibagi S itu lebih besar dari B dibagi 6 dikali FYP. Itu kita peroleh dia 1,015. Jadi untuk AFPT S-nya itu sama dengan 1,015 itu lebih besar dari B dibagi 3 dikali FYV itu 0,146. Berarti syaratnya memenuhi. Nah, kemudian kita hitung jumlah tulangan longitudinalnya yang kita butuhin. Itu ada N sama dengan AT dibagi 1/4 pi dikali D kuadrat. Atau AT dibagi dengan luasnya. Jadi kita peroleh AT-nya itu dari langsung dari perhitungan yang persyaratan tadi kita gunain. Berarti N yang kita butuhin, N yang dihitung kita peroleh 3,16 batang. Terus kita bulatin ke atas itu dapat 4. Jadi untuk tulangan longitudinal torsinya pada 19 dipasang pada sisi balok dengan D219 itu di sisi kanan balok dan sisanya di kiri balok. Dari sini ada yang mau ditanya? Pasti, ya. Ya, kotangannya pakai 40. Ya. Ya. Oh iya. Salah.
6 FIB. Terus bawahnya iya salah rumus berarti. Apa langsung mau di Iyalah, ini syaratnya. Lu taruh di sini L3. Harusnya 6 ya. Makasih ya koreksinya. Dari juga. Di sini ada yang bertanya, yang di meet ada yang mau ditanya? Ada itu. Kalau bisa langsung kita lanjut teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke lanjutan ya. Nah, ini ada diketahui di soal ini yang sama kayak seperti di atas, cuman ini nih nambah L atau panjang dari baloknya sama ini nih lanjutan dari SIDL, LL sama dead load. Ini nanti kalian dapetin dari etap sekalian. Kan kalau dari atas ada momen positif, momen negatif, itu ada torsi sama ada ledutan yang bagian bawah itu kalau kalian ingat. Nah, N ini dari mana? N ini dari perencanaan yang tadi yang sudah terpengaruhi oleh torsi ya. Nih, N atas yang kiri ini untuk tumpuan, yang kanan ini lapangan. Kalian paham nggak tumpuan itu di mana, lapangan itu di mana kalau misalkan di balok? Gimana? Nah, benar. Jadi tumpuan ini yang kiri, yang otomatis yang kiri dan kanan sama kan? Nah, ini untuk yang tulangan bagian yang lapangan yang tengah. Jadi untuk tumpuan bagian yang tulangan tumpuan bagian atas yang atas itu ada 4, yang bawah ada 2. Nah, ini yang lapangan yang atas ada 2, yang bawah ada 4. Ini sesuai desain kalian aja, nanti kalian mau taruh tulangannya itu gimana. Nah, pertama untuk menghitung lanjutan itu kita mencari M crack-nya dulu, momen crack-nya. Untuk rumusnya itu ada FR dikali inersia gross per YT. Y itu nyarinya gimana? Itu tuh dari yaitu H dibagi 2. H di sini kan 450. 450 dibagi 2, ini hasilnya kan penampang tumpuan sama lapangan sama kan, jadi hasilnya juga sama. Kalau I gross itu dicari dari 1/12 dikali B dikali H kuadrat. Hasilnya juga sama karena penampangnya sama ya, lapangan sama tumpuannya. Sedangkan untuk FR itu carinya 0,62 dikali dengan mutu beton yang kalian pakai. Di sini 0,62 dikali dengan akar 25. Hasilnya 3,1. Kalau dari dapetin semua, baru bisa dimasukin ke rumus MCR-nya atau momen crack-nya, yaitu 3,1 dikali dari I gross-nya dibagi FR-nya. Hasilnya sekian. Kemudian ini sampai lapangan masih sama. Di sini ada yang mau ditanyain? Nah, bisa dilanjut. Ini bisa aja ya cara-caranya, nanti yang kalian tulis tuh. Ini kayak gini untuk prosedur penulisannya. Ya,
Selanjutnya kita cek untuk keretakannya. Tadi kan momen tumpuan nama lapangnya kan didapat itu dari soal tadi. Untuk momen negatifnya itu 42,7, momen positifnya 29,4. Kita bandingin sama momen crack-nya. Ternyata momen negatif yang eh, ini didapat itu lebih besar dari momen crack-nya. Jadi dipastikan beton itu akan retak. Sedangkan kalau momen positif ini masih aman. Itu untuk pengecekan retaknya. Selanjutnya itu ada mencari inersia retak atau ICR. Nah, inersia retak ini yang pertama itu kita mencari status momennya. Ini dihitung pakai penampang transformasi. Cuman untuk mempersingkat waktu ya, jadi kita nanti kalian karena untuk penampang transformasi itu status momen dari penampang itu harus didapatkan hasilnya sama dengan 0 dari hasil SM dari status momen beton, status momen baja tarik, dan status momen baja tekan. Itu hasilnya harus 0. Nah, untuk mendapatkan 0 itu kan harus trial and error ya. Sedangkan kalau kalian trial and error itu bakal perlu waktu lama, jadi nanti kalian ini trial and error untuk nilai YCR-nya itu pakai Excel aja. Tapi untuk trial and error YCR doang aja, nggak semuanya. Yang pertama kan untuk status momen, yang pertama itu untuk status momen beton, itu rumusnya ini, V dikali YCR dikali YCR per 2. SM baja tekan, tumpuan, itu rumusnya N dikurang 1 dikali AS bawah. AS bawah itu luas bagian yang bawah ya. Tadi kan ada N atas, N bawah itu kan. Nah, itu kalian hitung luasnya. Nih, rumusnya. Rumusnya itu N bawah dikali Pi dikali 1/4 dikali D tulangannya. Ya, misalkan tadi ada 4 atas tumpuan, berarti 4 dikali 3,14 dikali 1/4 dikali diameternya 19 kuadrat. Hasilnya ini. Nah, ini untuk hasil AS atas dan AS bawah tumpuan nama lapangannya. Untuk yang tadi saya bilang nilai YCR-nya itu harus kita karena makan waktu kalau trial and error atau pakai iterasi, kita pakai Excel. Caranya itu kalian kan nanti udah masuk ini rumus, kelihatan nggak di situ Excel? Udah masukin rumus SM beton, rumus SM baja tekan, rumus SM baja tarik, dan semuanya sama SM penampang. Karena SM penampang itu rumusnya dari SM beton ditambah SM baja tekan ditambah SM baja tarik, dan itu harus dapetin 0 kan. Nah, ini misalkan kita belum nemu lah ininya, apa namanya, YCR-nya. Caranya itu kita klik di SM penampang, klik ALT, T, G. Karena kita cari ke 0, kita tulis tuh value-nya kita isi 0, sama yang kita ganti itu YCR-nya. Kita enter. Nah, nanti dia bakal ketemu YCR yang diperlukan berapa sih YCR-nya untuk bikin SM penampang ini 0. Paham nggak? Nah, ini sama aja berarti ya yang ini. Ingat nggak tadi caranya apa? T, G. Kita isi 0. Ya, terus ininya kita yang ini. Oke. Tidak bisa. Nah, intinya kayak gitu ya guys.
Nah, ini kan tadi dari Excel tadi udah dapet ya. YCR-nya itu 124,5. Nah, ini kita langsung masukin rumus SM beton, SM baja tekan, baja tarik, semuanya kita masukin. Semuanya dimasukin. Karena panjang ya. Kalian screenshot aja buat cara. Nah, nanti kan baru habis itu untuk SM penampangnya baru ditambahin semua hasil dari SM beton tadi, SM baja tekan sama SM baja tariknya. Ini pas sudah ditotalin semua hasilnya 0. Sampai sini ada yang ditanyain? Manuel itu mau nanya kan? Mau nanya kan? Apa ngomong-ngomong? Bahas sesuai apa? Ya, Kalau memang itu buat ngecek aja. Data untuk segitu retakan, berarti kita harus ngecek kelembutannya nanti ini berapa gitu. Nanti momen inersianya kalian ubah di atas nanti. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke inersia sekarang. Nah, ini ada inersia beton yang pertama sama kayak tadi. Kalau tadi kan kalau tadi kan statis momennya. Sekarang kita cari inersianya. Sama dari inersia beton, inersia baja tekan, dan inersia baja tariknya. Dan ini rumusnya. Rumusnya sama aja, cuman dipangkatin 2. Ini rumusnya untuk inersia beton itu ada 1/12 dikali B, dikali YCR yang tadi udah kita dapat, dikali B, sama dikali YCR, dikali YCR dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini untuk baja tekan tumpuannya. Untuk baja tekannya itu rumusnya N dikurang 1 dikali AS bawah, dikali YCR dikurang D aksen. Tahu kan nentuin D aksen yang kemarin? Ingat nggak? Ingat nggak? Marcel, cara nyari reaction gimana? Apa enggak D bersih lah? D bersih kan ada H terus D yang di bawah kan reaction. Nyari D bersihnya itu gimana? Misalnya kalau di baja tekan itu pakai D aksen, kalau yang di baja tarik itu pakainya D bersihnya. Ada yang inget nggak yang lain? Itu nggak sih Kak, H Gimana? dikurang D aksen Kak. Oh, di bawah tahu. H dikurang D Ya. aksen Kak. Ya benar. H, H, H,
Nah, ini baru untuk inersia crack-nya itu ditambahin kayak tadi, inersia beton, ditambah inersia baja tekan, dan ditambah inersia baja tarik. Nah, ini untuk perhitungan, untuk kita masukin angkanya. Nah, pas sudah dapat inersia crack-nya, selanjutnya kita cari inersia crack per inersia gross-nya. Kan tadi inersia gross sudah dapat ya di awal, yang angkanya banyak juga itu. Ini inersia gross kan dapat kan dari rumus yang 1/12 dikali B dikali H kuadrat ini. Nah, ini kita masukin ke sini. Inersia crack-nya per inersia gross-nya. Per inersia gross tadi. Didapatlah hasilnya 0,402. Nah, ini nih untuk yang kalian masukin ke etaps. Coba sebentar ya. Yang diganti itu ya. Biasanya di etaps kalian itu satu. Ininya kalau nggak 1 dia 0,35 biasanya. Tapi kalau karena kali ini kita dapat perhitungan di 0,402, kita ganti. Kelihatan nggak saya screen etapsnya? Nah, itu cara gantinya itu ada di define, section properties, frame. Dipilih balok kalian namanya apa. Ini kan karena punya saya ini, kita ambil lah ya, ini salah satu balok, kita modify. Itu ini, modify yang ini, so different ini. Nah, di momen inersia dua aksial ini diganti jadi 0,402 ini. Kalau dari perhitungan saya, kalau dari perhitungan kalian nanti kalian hitung, kalian masukin situ. Paham? Ulangin aja tahap-tahapnya, mungkin nanti di SS-nya. Caranya itu nih diulangin ya. Caranya itu define, section properties, frame. Itu kalian cari balok kalian namanya apa, dimodify. Itu ke modify atau show modify ini, itu yang ubah yang moment of inertia 2 ini. Ini kan masih sama semua kan. Jadi kalian ubah sesuai perhitungan yang kalian dapat. Sampai sini ada yang ingin ditanyain? Untuk inersia. Bentar. Untuk tumbuhan lapangan. Kalau yang saya dapat sama sih, coba kalian hitung punya kalian ya. Iya, soalnya itu tergantung dari jumlah tulangan yang ada di tumpuan nama atas, atas sama bawah tadi, yang N atas sama N bawah. Ini kan karena sama ya, N atasnya sama, N bawahnya sama, iya, yang 24 itu tergantung desain balok kalian. Makanya kalau bisa kalian desain baloknya itu sama aja, jadi biar perhitungannya nggak kompleks. Nah, ini selanjutnya itu kita cari momen crack di momen crack per MA. MA itu di sini kita ambilnya dari momen positif sama negatif tadi. Yang momen tumpuan sama lapangannya. M crack kan tadi dia dapat di atas ya 31,388, kita masukin. Ini hasilnya sekian. Nah, selanjutnya itu adalah cari inersia efektifnya. Ini rumusnya. Kan dari M crack udah dapat M crack per MA-nya nih ya yang di atas. Di gross tadi udah dapat. CR juga tadi udah dapat kan inersia crack-nya.
tinggal dimasukin aja. Nah, ini beda hasilnya. Kalau udah dimasukin, kita rata-rata atau inersia efektif gabungannya. Dari inersia efektif tumpuan ditambah inersia lapangan dibagi 2. Nah, ini hasilnya. Nanti kita bagi lagi inersia gabungan per inersia grossnya. Inersia gross yang saya dapat di atas. Dapatlah hasilnya 0,820. Terus bentar. Sampai sini ada yang ditanyain? Nah, momen inersi ini kan tadi untuk masukin ke etaps ya. Soalnya tadi kita cek lendutan. Sebenarnya cek lendutan ini nggak ada hubungannya sama momen inersi yang kita cari tadi. Hubungannya itu karena momen inersi tadi kita masukin ke etaps itu bakal nentuin hasil dari momen lendutan yang dihasil di etaps. Maksud nggak? Karena kemarin pas kalian preliminary balok belum dimasukin kan momen inersianya itu. Nah, ini nanti untuk hasil lendutannya itu bakal keluar di situ. Pas sudah masukin momen inersia bakal beda. Ya, lendutannya. Tadi kan ini lendutan dari sawah kan udah dapat kan? Lendutan karena dead load, karena SIDL dan karena load live load-nya. Tadi kan di sawah udah dapat kan? Nah, selanjutnya untuk cek lendutan yang pertama dilakukan itu kita cari rasio tulangan tekan lapangannya. Rumusnya itu Roaxen sama dengan AS luas tulangan yang lapangan yang bagian atas per B dikali D. B-nya kan 300, D-nya ingat kan carinya, ingat ya, yang H dikurang Dxn. Kan H dikurang Dxn itu? Iya, H dikurang Dxn. Ya. Nah, dapatlah hasilnya Roaxen ini 0,00479. Selanjutnya faktor pengaruh waktu, ini ketentuan. Tergantung kalian ngerencanain gedung kalian itu durasinya kira-kira berapa. Cuman karena nggak mungkin dong cuman rencanain buat gedung 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Makanya kita taruh yang 60 bulan atau lebih. Jadi kita ambil faktor pengaruhnya itu 2. Kalau kalian mau rencanain 3 bulan nggak apa-apa. Jadi kita lanjut cari faktor lendutan jangka panjangnya. Untuk faktor lendutan jangka panjangnya itu lambda delta atau lambda D rumusnya sama dengan faktor pengaruh waktu dibagi 1/50 Roaxen ini harusnya ya. 50 dibagi 50 dikali Roaxen. Nah, ini dimasukin Roaxen tadi dapat dari yang di atas ini. Dimasukin hasilnya 1,613. Ini untuk faktor lendutan jangka panjang. Nah, tadi kan diketahui di soal panjang bentang balok L-nya 5.000 ya. Ini harusnya 5.000 dikurang setengah dari lebar kolom kalian. Karena kan balok kan nggak full ya nampung lendutan ini kan. Ada kolom 2 kanan kirinya. Nah, itu dikurang sama aja dikurang lebar satu kolom. Karena setengah kolom yang kanan, setengah kolom yang kiri. Jadi ini harusnya 5.000 dikurang, jangan kolom kalian 300, berarti dikurang 300. Berarti 4.000 berapa gitu. Kalian kurang aja. Nah, ini untuk momen yang didapat dari lendutan yang didapat dari atas tadi. Nanti kalian cek punya kalian. Jadi kita cek batas lendutan seketika. Untuk batas lendutan seketika itu kita pakai yang ini, lendutan seketika akibat live load-nya. Dengan batas lendutannya itu
panjang bentang balok kalian dibagi 360. Ini masukin aja di laporan kalian. Nah, kita cek kan batas lendutan seketikanya, itu L dibagi 360. L tadi 5.000 dibagi 360. Hasilnya 13,889. Nah, karena lendutan seketika itu cuma dipengaruhi oleh live load live itu LL, kita cek lendutan LL ini lebih besar atau lebih kecil dari batas lendutan yang diperbolehkan. Karena ini lendutannya lebih kecil, berarti itu oke, atau diperbolehkan, atau desainnya bagus. Habis ini ada yang ditanya. Per lantai. Kan kalian ada 1,4 orang, jadi per lantainya itu dihitung sampai lendutan. Misalnya orang satu kan, dia itu ya udah sampai lendutan di lantai 1 gitu. Makanya deadline balok ini lama, 2 minggu. Emang ada? Kayaknya sih nggak ada ya. Kayaknya sih nggak ada. Siapa? Siapa? Kita buka ya pembagian kelompok. Kalau nggak ada gimana? Oh, tahu. Ya udah tinggal kalian konfirmasi aja ke asistennya gitu, diskusiin aja. Maksudnya yang ngebot gitu kan. Apa sih kayaknya yang jelas dulu. Nah, tinggal tahu aja ke asistennya. Makanya harusnya kalian seminggu ini udah selesai perhitungan longitudinal sama songkang kalian. Harusnya ya. Tapi enggak. Kan kemarin udah dihitung sampai geser. Udah selesai belum sampai geser? Kalian aja nggak minta asis kan? Nah, di sini kita lanjut ke lendutan jangka panjang. Untuk lendutan jangka panjang atau delta LP, itu rumusnya lambda delta atau faktor faktor lendutan jangka panjangnya kan udah dicari tadi, dikali lendutan dead load ditambah lendutan SIDL ditambah dari lendutan yang LL. Masukin angkanya. Dapatlah 12,102. Ini untuk lendutan jangka panjangnya. Kita cek batas lendutan jangka panjang itu berapa. Kita pakai yang ini, L per 240. Karena ini kan bagian dari lendutan total terjadi setelah pemasangan elemen. Nah, ini kan lendutan total kan. Nah, ini kita udah ditotalin kan. Yang ini DL, SIDL, dan LL-nya. Kita masukin L per 240. 5.000 per 240. Dapatlah 20,883. Baru bisa kita simpulin lendutan jangka panjang itu. Lendutan jangka panjang itu kurang dari batas lendutannya. Berarti oke. Di sini ada yang mau ditanyain? Segitu aja hari ini. Cuman emang lumayan panjang ya. Semangat. Harusnya seminggu ini kalian nyelesain torsi sama lendutan aja. Kalau longitudinalnya udah selesai sama songkang. Nanti ya, kirim. Kayak dibaca aja. Udah. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Siapa yang udah asis longitudinal sama songkang? Ada yang udah? Iya. Siapa yang udah asis? Yang udah ACC deh. Ada nggak? Soalnya
Udah sampai mana progres kalian? Longitudinal sama sengkangnya. Sampai apa? Hah? Diasisin ya? Udah asis belum? Hmm. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau tahap-tahap pengerjaan torsi ini bisa juga kalian eh, dari buku Pak Iswandi yang ada di GCR. Itu ada di bab 6 halaman mulai halaman 114. Untuk lanjutan juga kalian cari yang paling kritis ya, kayak momen positif negatif kemarin. Absennya ada sampai mana? Melakukan. Yang paling tinggi lanjutannya. Yang paling besar. Kalau yang di Jimmy ada yang mau bertanya nggak? Halo.